Baik, terima kasih kepada portofolio 1 yang telah mempresentasikan juga menyampaikan nilainya. Baik, lanjut saja kepada portofolio 2, saya persilahkan untuk memperkenalkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan anggota dari portofolio 2. Yang pertama ada saya sendiri, Zala Fitri Karima dengan NIM 2109960 sebagai penanggung jawab dan ketua kelompok 2. Kemudian ada Amalia Regita Cahyani dengan NIM 2109957. Kemudian ada Clarissa Andarini dengan NIM 2109712. Kemudian ada Dinda Aulia Julianti dengan NIM 2109917. Kemudian ada Puja Anggraini dengan NIM 211034. Kemudian dengan NIM 2110071. Dan yang terakhir ada Faira Feranur dengan NIM 2109893. Mungkin sebelum berjalannya presentasi untuk menambah semangat, saya mohon izin kepada moderator dan Dewan Juri untuk menyampaikan yel-yel terlebih dahulu. Baik, silakan untuk portofolio 2. Ya, kepada Amel boleh dipimpin yel-yelnya. Baik, di sini saya akan memimpin yel-yel untuk portofolio 2. Buat teman-teman dari portofolio 2 boleh untuk unmute dulu. Satu, dua, tiga. Kami kelompok 2. Tut, tut, tut. Siapa hendak ikut mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Ayo kawanku bersiaplah. Presentasi akan segera dimulai. Baik, sekian dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada portofolio 2 yang telah menyampaikan nilainya. Baik, selanjutnya yaitu kepada juru bicara dari portofolio 2, saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil portofolionya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Baik, terdengar. Oke. Saya akan membahas mengenai kebijakan kesenjangan ekonomi. Pembahasan yang pertama, kebijakan yang diusulkan, kedua keuntungan, tiga kerugian dari kebijakan tersebut. Next. Yang pertama, kita akan membahas beberapa kebijakan yang diusulkan. Terdapat tiga kebijakan yang diusulkan. Satu, membuka kembali kegiatan sosialisasi dan aktivitas ekonomi. Dua, dan pemerintah juga memberikan bantuan produktif untuk modal kerja UMKM. Dua, pembukaan kesempatan kerja bagi pengangguran. Tiga, meningkatkan produksi barang dan jasa. Next. Dua, keuntungan dari kebijakan tersebut. Yang pertama itu ada pemerintah membantu orang yang terkena PHK agar pengangguran tidak meningkatkan dan memiliki ekonomi yang cukup. Dua, semakin rendah angka kemiskinan, maka semakin pula tingkat kesenjangan ekonomi. Tiga, kesenjangan lebih cepat terselesaikan apabila pertumbuhan ekonomi berkembang dengan besar. Adapun kerugian dari kebijakan tersebut, yang pertama yaitu tidak semua pemerintah menepati janji karena sebagian besar banyak yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Dua, tidak semua para pencari kerja akan mendapatkan pekerjaan karena jumlah pengangguran tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan. Tiga, terjadinya perubahan pertumbuhan ekonomi yang cepat, perlu membutuhkan waktu yang lama. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada salah satu contoh dokumentasi dari indeks kesenjangan ekonomi. Next.
Nah, dokumen selanjutnya yaitu clipping dari surat majalah mengenai ketimbangan pedesaan dan perkotaan di daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang kedua dari kompas.com yaitu Mulyaman membeberkan solusi atasi kesenjangan ekonomi. Next. Selanjutnya ada dokumentasi internet dan televisi. Yang pertama dari iNews ID, yaitu kesenjangan ekonomi makin melebar, dan Erick Thohir tidak bisa salahkan siapa-siapa. Dan yang kedua dari The World Bank, yaitu mengatasi ketimpangan penting untuk mengantas kemiskinan ekstrim di tahun 2030. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Next. Nah, ada dokumentasi wawancara anggota masyarakat dengan Ibu Ira dari anggota PKK. Selanjutnya, yang terakhir ada beberapa sumber atau referensi yang kita ambil dari kebijakan kesenjangan ekonomi tersebut. Next. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada portofolio 2 yang telah mempresentasikan hasil portofolionya. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Dewan Juri, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya bertanya dan memberikan kelompok 2 ya. Terima kasih kelompok 2 sudah menyajikan hasil portofolionya dengan baik ya. Nah, di sini saya minta klarifikasi ya dari kelompok 2. Kan di sini kelompok 2 itu memfokuskan mengkaji kebijakan-kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Nah, mungkin mengusulkan ya, belum mengusulkan kebijakan. Nah, kalau mengusulkan itu kan nanti oleh kelompok 3. Ini mohon klarifikasi kembali ya dari kelompok 2. Nah, kemudian untuk pertanyaannya ya, menurut kelompok 2 sebutkan ya salah satu kebijakan yang menurut kelompok 2 itu terbaik gitu ya untuk menangani permasalahan kesenjangan sosial ini gitu ya. Apakah ada? Sudah ada gitu ya undang-undang yang mengaturnya atau kebijakan pemerintah yang lain yang mengatur supaya bisa menangani kesenjangan sosial ini. Baik, mungkin itu pertanyaan dari saya. Silakan dijawab oleh anggota kelompok 2. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaannya. Silakan kepada portofolio 2 untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan. Menurut dari kebijakan yang kami ambil, yang paling bermanfaat bagi kita masyarakat di sekelilingnya, yaitu dari kebijakan diberikannya bantuan produktif untuk modal kerja UMKM, karena di mana pemberian bantuan ini bisa mengurangi pengangguran kepada masyarakat yang kurang perekonomiannya, sehingga dengan pemberian ini masyarakat di sekitar bisa mengolah salah satunya dengan salah satunya melakukan penjualan semisalnya di pedagang kaki lima dan lain-lainnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mungkin ada pendapat kelompok teman-teman lain. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya anggota kelompok 2 sudah menjawab. Apakah hanya bentuk modal saja atau ada pelatihan juga? Pelatihan untuk UMKM tersebut gitu ya. Karena cuma ketika diberikan modal tapi tidak ada pelatihan ya
ketika orang sudah mendapat, bukan dijadikan modal tapi akhirnya malah dibelanjakan gitu ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang yang mewah-mewah gitu ya. Oke, bagaimana kelompok 2? Apakah modal saja atau ada pelatihannya juga? Pendampingan gitu dan pelatihan. Izin menjawab Bapak, mungkin dari pertanyaan Bapak untuk pemerintah mungkin lebih memberikan perhatian ya seperti yang Bapak bilang, memberikan pelatihan terlebih dahulu, kemudian memberikan modal UMKM agar nantinya modal tersebut tidak disalahgunakan oleh warga Indonesia. Itu Pak, kurang lebih. Ya, baik. Jadi memang kebijakannya harus benar-benar bijak ya. Jadi selain memberikan modal ya harus memberikan pelatihan juga gitu ya. Jangan sampai dia tidak tahu menggunakan modal tersebut untuk apa gitu ya. Bingungan. Baik, cukup pertanyaan dan komentar dari oleh moderator ke sesi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada portofolio 2 yang telah mempresentasikan juga menyampaikan nilainya. Lanjut saja